Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rijali. Saya Magister Pendidikan Matematika dan IPA. Saya adalah guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 108 Jakarta. Pada tahun ini saya mendapatkan tugas untuk mengajar IPA siswa kelas 7. Salam kenal. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang zat, wujud, dan perubahannya. Apa yang akan dipelajari? Pengertian zat, wujud zat dan sifatnya. Perubahan wujud zat. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, memiliki volume. Wujud zat: padat, cair, gas. Zat padat adalah benda yang volume dan bentuknya selalu tetap. Zat cair adalah benda yang volumenya tetap tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Zat gas adalah benda yang volume dan bentuknya dapat berubah sesuai wadahnya. Sifat dan wujud zat: padat yaitu bentuk dan volumenya tetap. Cair yaitu bentuk berubah sesuai wadah tetapi volume tetap. Gas yaitu bentuk dan volumenya berubah. Perubahan wujud zat adalah proses di mana suatu benda berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Mari kita jelajahi lebih lanjut. 1. Pengertian perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud zat yang lain. Titik tertentu, biasanya dikuantitaskan dalam angka suhu, harus tercapai agar perubahan wujud zat terjadi. 2. Jenis-jenis perubahan wujud zat. Mencair, benda padat berubah menjadi cairan ketika mencapai titik leburnya. Membeku, cairan berubah menjadi padat ketika mencapai titik beku. Menguap, cairan berubah menjadi gas ketika mencapai titik didih. Mengembun, uap air dalam udara berubah menjadi cairan ketika suhu turun. Menyublim, padatan langsung berubah menjadi gas tanpa melewati fase cair. Mengkristal, gas atau larutan berubah menjadi padatan kristal ketika mengalami pendinginan atau penguapan. 3. Penyebab perubahan wujud zat. Perubahan fisika, terjadi tanpa mengubah komposisi kimia zat. Contohnya, es yang mencair menjadi air. Perubahan kimia, melibatkan perubahan komposisi zat. Contohnya, pembakaran kayu menjadi abu. Perubahan biologi, terjadi dalam organisme hidup, seperti proses metabolisme. Ingatlah bahwa perubahan wujud ini berkaitan dengan suhu, tekanan, dan kondisi lingkungan. Mencair. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi cair. Peristiwa mencair membutuhkan kalor. Contoh peristiwa mencair adalah lilin yang dibakar. Membeku. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi padat. Peristiwa membeku melepaskan kalor. Contoh peristiwa membeku adalah air yang dimasukkan ke freezer. Menguap. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi gas. Peristiwa menguap membutuhkan kalor. Contoh peristiwa menguap adalah air yang direbus lama-kelamaan akan berkurang karena menguap. Mengembun. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Peristiwa mengembun melepaskan kalor. Contoh peristiwa mengembun adalah bagian luar gelas yang basah ketika diisi air dingin atau es batu. Menguap. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud cair menjadi gas. Peristiwa menguap membutuhkan kalor. Contoh peristiwa menguap adalah air yang direbus lama-kelamaan akan berkurang karena menguap. Mengembun. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi cair. Peristiwa mengembun melepaskan kalor. Contoh peristiwa menyublim. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud padat menjadi gas. Peristiwa menyublim membutuhkan kalor atau panas. Contoh peristiwa menyublim adalah kamper yang disimpan di ruang terbuka akan mengecil dan habis. Mengkristal. Peristiwa perubahan wujud zat dari wujud gas menjadi padat. Peristiwa mengkristal melepaskan kalor panas. Contoh peristiwa mengkristal adalah peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Terima kasih telah bergabung belajar bersama Pak Rijal. Jangan lupa rajin belajar untuk meraih cita-citamu. Salam semangat belajar. Eits, kita belum selesai. Mau rangkumannya? Yuk simak video berikut ini. Dadah. Sampai jumpa lagi. Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian lihat es di kulkas lama-lama mencair? Nah, itu tandanya terjadi perubahan wujud zat. Penasaran gimana prosesnya? Yuk kita belajar bareng. Jadi gini, semua benda di sekitar kita itu tersusun dari zat. Zat ini bisa berbentuk padat, cair, atau gas.
Contohnya, es itu bentuknya padat, air itu cair, dan uap air itu gas. Nah, perubahan wujud zat ini terjadi karena ada partikel-partikel di dalamnya. Bayangin partikel itu seperti bola-bola kecil yang nggak pernah diam. Pada zat padat, partikelnya rapat banget, jadi mereka cuma bisa bergetar di tempat. Kalau di zat cair, partikelnya agak renggang, jadi bisa bergerak lebih bebas. Terus, di zat gas, partikelnya jauh-jauh dan bergerak kemana-mana. Contohnya nih, waktu kamu panasin air, partikel-partikel di air itu mulai bergerak cepat banget sampai akhirnya berubah jadi uap. Nah, itu dia contoh perubahan wujud dari cair ke gas. Seru kan? Kamu juga bisa coba eksperimen kecil ini di rumah loh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Ya.